satu akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Badik Titipan Ayah. Saya sendiri berperan sebagai Karain Caya. Saya Aris Rami Sakti berperan sebagai Karain Tiro. Saya Suci Ramadhani sebagai Andi Tenri. Saya Riyadi berperan sebagai Firman. Saya Suransa berperan sebagai Andi Aso. Saya Tinja Kumar berperan sebagai Cantak. Saya Nunung berperan sebagai Saya Indrawan berperan sebagai Limpo. Saya Nurianti berperan sebagai teman Firman. Saya Junaida berperan sebagai Mijang. Saya Ayu Lili Handayani berperan sebagai Dengkana. Saya Ahmad berperan sebagai Paman Firman. Saya Nisyang Reni berperan sebagai Daeng Gilang. Saya Andi Supitri berperan sebagai Dukun dan Dokter. Saya Salma Ikiana berperan sebagai Binju. Saya Mustakin berperan sebagai warga 1 dan warga 2 dan warga 3. Selamat menyaksikan. Sulawesi Selatan yang masih menjunjung tinggi adat istiadat Bugis. Suatu hari mereka, terutama Karaing Tiro, dibuat berang oleh tingkah putri bungsunya, Andi Tenri, yang nekat untuk melakukan silariang atau kawin lari dengan Andi Firman, kekasihnya, yang tak kunjung mendapat restu. Dalam adat Bugis, silariang merupakan suatu perbuatan yang mendatangkan aib besar bagi keluarga dan melululantakkan harga diri mereka. Andi Aso, kakak Tenri sekaligus sahabat Firman, yang sedang merampungkan skripsinya di Makassar pun dipanggil pulang oleh Karaing Tiro tetanya. Aso diperintahkan oleh ayahnya untuk menemukan Tenri demi menyelamatkan harga diri keluarga. Dalam menjalankan tugasnya mencari dan membawa pulang kembali Tenri ke rumah, sang teta menitipkan sebuah badik padanya. Badik itu merupakan senjata tradisional Bugis yang menurut adat yang berlaku, badik yang telah terhunus pantang kembali disarungi sebelum terlumuri darah. Artinya, jika badik sudah berbicara, maka pertumpahan darah pun tak pelak untuk dihindari. Sebenarnya Andi Aso tidak ingin menyimpan badik itu, karena pada dasarnya ia merasa semuanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Namun, keteguhan hati tetanya dalam menjunjung tinggi adat membuatnya terpaksa mengalah dan akhirnya menerima juga badik tersebut. Ditambah lagi dengan perkataan Daeng Limpo, anak angkat Karaing Tiro yang diminta menemani Aso mencari Tenri. Limpo yang merasa berhutang budi pada keluarga Aso begitu menggebu dalam pencarian Tenri. Sikap keras dan emosionalnya bahkan hampir menimbulkan perpecahan baru dengan keluarga Firman yang memang sudah lama tidak akur, yang kemudian melatar belakangi tidak turunnya restu pada Tenri dan Firman. Ia menyesali sikap Daeng Aso yang hanya menyimpan saja badik yang seharusnya dihunuskan pada Firman ataupun keluarganya yang dianggap merendahkan martabat keluarga. Beruntung, Aso bukan tipikal emosional dan lebih bisa menahan diri, sehingga tak sampai terjadi pertumpahan darah saat itu. Namun, sejak kejadian itu, Andi Aso mulai berpikir untuk menggunakan badik itu. Di tengah malam, Andi Tenri bergegas meninggalkan rumahnya dengan membawa barang-barangnya. Saya sudah di jalan
Berapa lama? Saya harus pastikan semua sudah tidur. Kamu benar yakin melakukan ini? Kita tidak punya pilihan lain. Kita bisa jelaskan kepada Karangkiro tentang keadaanmu. Tidak, kita sudah berbuat salah. Kalau Tirta tahu tentang hal ini, ia pasti lebih marah. Siap yang ini punya resiko besar. Kau siap? Bukan hanya saya saja yang harus siap, tapi kita. Apa kau siap? Di depan kamar Tanti. Sandri, bangun Makina. Sudah hampir subuh. Sandri, waktu nazambayan Sandri. Sandri, Katanya. Tak balik telepon. Tempo Anita. Aso. Pulang sekarang. Langsung ke terminal sekarang. Kau harus ada di rumah secepatnya. Tapi ini skripsi. Lupakan skripsi itu. Pulang sekarang. Kenapa sekolah sekarang? Kamu ada sekali. Kamu sakit kan? Andinu lari dari rumah. Sandri, Si larian. Keesokan harinya. Bagaimana nih Teta? Bagaimana nih? Saya siap menghadapi perceraian. Kalau perlu saat ini juga kita ke rumah laki-laki itu. Jangan Limpo. Jangan sekarang. Wih, Tandri. Tega sekali kau nak. Sampai hati kau permelukan kami. Apa salah kami nak? Wih, Tandri. Madora kau Tandri nak. Sudah mo. Diam kok. Masalah Tandri ini tak seorang pun yang boleh tahu kecuali kita yang ada di sini. Mengerti kalian? Di asrama. ada masalah apa? Tidak masalah apa-apa. Hanya usaha sedikit. Pasti urusannya sangat penting. Sampai kau mendadak pulang. Baik-baik terus main di sana. Langit dulu. Nanti ya sama orang lah. Ada mata anti asuh seperti kemudian data ini. Pacar anti Pulang ke Bira. Kebira. Iya. Dalam perjalanan menuju Bira, anti asuh mendapatkan Mondani di situ. Balik. Asok kamu di mana? Kok kamu pulang nggak bilang-bilang sama aku? Saya ada tempat yang selesaikan sekarang. Kamu tahu sendiri kan? Hari ini kita ada janji sama Pak Hairul untuk kasih kita bimbingan. Iya, saya tahu. Tapi urusan kalian juga penting. Nanti kalau saya sudah bagi Makassar, harus ceritakan. Tapi kan Asok, urusan Pak Hairul gimana? Kamu tahu sendiri kan, Pak Hairul itu orangnya sibuk. Dan bagaimana susahnya ketemu sama dia, Asok? Iya, saya tahu. Tapi urusan kalian juga penting. Tapi kan Asok, Kalau saya sudah balik ke Makassar, harus ceritakan. urusan penting apa sih yang kamu urus di Bira? Kamu yang sakit atau emakmu yang sakit? Bukan itu.
Saya tidak bisa cerita sekarang. Nanti kalau saya sudah ke Makassar, Bapak ceritakan lah. Tapi kan Aso, Wih, kalau saya sudah pulang, Bapak ceritakan. Aso, ay silay. Halo? Halo? Halo, Kak Chandra. Iya, saya sendiri. Siapa? Dan Rika, Andri? Dari mana dia? adiknya Deng Aso, teman kuliah Kak Chandra. Oh, Dek Andri. Apa kabar ya? Semuanya baik-baik kok? Aku sudah sampai. Deng Aso pulang ke Bira. Iya, tadi pagi. Dan kasih tahu untuk apa dia pulang. Katanya ada urusan keluarga yang harus dia urus. Andri? Andri? Kak Chandra, bisa ketemu? Ketemu? Oh, di mana kak? Saya tidak bisa kasih tahu sekarang. Tapi yang pasti kok di Bira toh? Tidak Kak, karena itu nih mau gak ketemu Kak Chandra. Dan tolong jangan sampai ada orang yang tahu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ada apa sebenarnya ini Andri? Yang kayak ngaku jadi jangan. Deng Aso disuruh pulang sama saya. Astagfirullahaladzim. Karena itu nih mau gak ketemu Kak Chandra. Penting sekali. Iya, iya. Salah satu warga melihat kedatangan Andi Aso dan langsung memberitahu berita tersebut kepada Limpo. Halo, Dai. Dia sudah sampai di Bira. Betul kah? Oh iya, terima kasih Murdinga. Di perjalanan, ketika Limpo bertemu dengan Andi Aso, Mari saya bawakan kita tak. Tidak usah. Bagaimana keadaan kita dan namaku sekarang? Nah itu dia, mata para menari. Sementara kita lebih banyak dia. Saya ketika melihat mereka sekarang. sesampainya di rumah Hai Tino. Jadi, belum ada yang tahu Tentri kemana. Kenapa? Serta mau masalah ini diselesaikan secara diam-diam. Dia tidak mau kalau orang-orang tahu. Kita sudah tahu surat ini. Belum. Dia terus mengurung diri sedang. Di Makassar. Terima kasih banyak. Kalian berdua silarian? Iya Kak, baru kemarin ini kami menikah di sini supaya tidak banyak menambah dosa. Terpaksa Kak, saya Berani sekali kalian melihat hubungan ini sebelum menikah. Dan kau Firman, bukannya kau melindungi, malah menudai. ini deh saya Kak Chandra. Saya tidak mengerti Dik Tandri, mengapa dengan membuat dirimu hamil seperti ini? Kau akan merasa mendapatkan restu dari emakmu. Karena itu nih satu-satunya cara yang menurut saya bisa memaksa Teta untuk merestui hubungan kami. Firman sendiri yang awalnya tidak mau. Ia ingin berterus terang kepada Teta tanpa saya perlu hamil lebih dulu. Tapi saya yang lebih tahu bagaimana kerasnya hati Teta, Kak Chandra. Ada yang sedang memberatkan hatiku? Ada. Apa Teta begitu tidak setuju soal hubungan saya dengan Firman, emak? Kau sudah tahu sekali soal itu. Lalu kenapa kau tanya lagi? Saya hanya ingin tahu apa keberatan itu. Apa persisnya? Tendri, kalau sampai saat ini Tetamu belum mau cerita, mungkin Tetamu merasa belum waktunya kau tahu. Tapi suatu saat nanti, Tetamu akan cerita sendiri padamu. Bagaimana kalau Firman datang sendiri meminta restu kepada Teta? Jangan, itu akan membuat masalah tambah parah. Bagaimana kalau Firman datang sendiri meminta restu kepada Teta? Tidak, tidak. Bagaimana kalau saya sujud dan mencium kaki Teta? Apa hati Teta akan lunak, Mak? Tendri, tidak ada perairan di Bira sampai selayar yang mampu mengalahkan kekerasan hati Tetamu. Kalau dia sudah berkata papan hati, kau tahu itu. Dia tidak akan lunak dengan cara apapun. Saya mengerti sekarang Dik Tandri masalahnya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin
tahu sikap Deng Aso, satu-satunya kakakku yang sejak kecil paling akrab dan selalu menghibur saya. Ayo Chandra, kami ingin tahu bagaimana sikap Deng Aso. Kak Chandra mau toh? Tolong aku dong. Insya Allah saya akan coba. Terima kasih Kak. Tapi tolong jangan kasih tahu Deng Aso bahwa kami menemui Kak Chandra sebelum kami tahu bagaimana sikap dia mengenai kami. Kak Chandra sama sekali tidak boleh tahu bahwa kami sudah Di rumah Karain Tiro. Tetap panggil saya. Ini Iya. Aso sejak kecil tetap selalu menasihatimu tentang pentingnya menjaga diri, bukan hanya harkat dan martabatmu, tapi juga harkat dan martabat keluargamu. Tenang, jangan kau lupai. Iya tetap. Saya tidak mungkin lupa. Bagus, Aso. Sekarang ini adikmu lari bersama laki-laki lain. Tugasmu sekarang kau harus mencarinya. Cari mereka sampai dapat. Dan ini, pakailah ilasan rego ini untuk mencari mereka, mencari adikmu dan laki-laki yang membawa lari. Ambil Aso, ambil. Di rumah dukun. Baik ilasan rego di ujungnya telah banyak darah mengalir, darah musuh, darah penjajah, dan darah para pengkhianat dari generasi ke generasi. Badik ini membela harkat martabat keluarga. Hebat itu, hebat. Tunggu apa lagi? Kita cari mereka sekarang. Firman harus kuat dengan ilasan rego dan tancap ibunya. Harus itu, harus. Di rumah Karain Panapa. Pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Saya sudah larang Firman menjalin hubungan dengan adikku dan terlalu besar rintangannya. Permusuhan sangat masa lalu antara bapaknya Firman dengan Tertanu tidak mudah dilupakan begitu saja. Dan kalian tahu di mana mereka sekarang? Tidak. Bohong, kalian pasti tahu di mana mereka sekarang. Hei, siapa kau? Ingat kau, anak Karain Tiro bukan? Punya hubungan darah pun tidak, ha? Saya memang bukan anak kandung Karain Tiro, bukan kakak kandungan di Aso. Tapi saya menjunjung tinggi harkat martabat keluarga ini lebih dari keluarga saya sendiri. Kalian tidak perlu sembunyikan si Firman. Si Firman harus. Hai Rewana, berani-beraninya kau datang di rumah ini, marah-marah sama perempuan lagi. Ponakanmu yang membawa lari anak gadis orang, dia harus bertanggung jawab. Hei, Angure si Firman dipersalahkan. Bagaimana kau bisa yakin kalau bukan si Tandri yang mengejak Firman ke Silarian? Kamu, Andi Tandri tidak serendah itu. Jangan ribut seperti ini, tidak baik didengar orang lain. Tidak, Dai. Apakah siri, Kak? Saya tidak terima ini. Amat, jangan ribut seperti ini. Permasalahannya sudah cukup, jangan ditambah lagi. Andi Aso, lebih baik kau pulang sekarang. Sampaikan pesanku kepada emakmu bahwa saya dan kalian tidak tahu apa-apa dalam permasalahan ini. Suruh sembunyi karena kamu jauh-jauh. Sekali saya bertemu dia akan selamat. Limpo, berani kau sentuh keponakanku si Firman, akan panjang janda isi Mira. Kurang ajar. Ini yang kau bawa bukan perempuan. Ini urusan berani. Sudah, pulang sekarang. Setelah mereka mendatangi Karain Kanan, mereka kemudian pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu mengingatkan Limpo tentang kepribadian Karain Tiro yang sangat tegas dan berbudi luhur.
laut sana kapal yang membawa ayah sekarain garang mayatnya tak pernah ditemukan sampai sekarang. Mungkin yang diatur masih berusia 2 sampai 3 tahun. Setelah mengetahui kapalnya tenggelam, Karain Tiro tidak pernah mempermasalahkan kapalnya yang hilang. Bahkan Karain Tiro memberikan seluruh kebutuhan hidup saya, menyekolahkan saya, memberikan saya pekerjaan, bahkan menjadikan saya istri. Hingga itu. Kalau Karain Tiro menurut saya terjun dari bukit ini akan saya lakukan kalau itu bisa membuat Karain Tiro bahagia melihat Karain Tiro tadi seperti ini. Hati saya semakin sakit, semakin hancur nih. Tiba-tiba Dewi menelpon. Wih, kalau usah kirim nanti saja, kalau kita tidak pulang ke Makassar. Wih, kalau usah nanti saja, usah dapat kembali telepon lah. Di rumah Karain Tiro. Butagi. Jadi warga berkerumun di depan rumah lain kali, po. Bodoh. Pengampunannya Karain. Saya tidak bisa menahan emosi saya. Niat membakar. Terus mereka terus semangat mati dari Karain Tiro untuk Tandri. Saya tidak bisa terima itu di. Niatmu bagus sekali, Lupo. Bagus. Tapi ini tanggung jawab Aso, bukan kau. Dari sekolah habis dari pintar dari cewek dari itu nih kalau ada sesuatu yang mau dari dipikirkan terlebih dahulu jadi pusing dari Saya menjaga kehormatan keluarga ini. Saya tidak bisa seharusnya Andi Aso tidak menarik saya mundur. Malahan dia harus ikut maju. Saya tidak bisa mengerti untuk apa ia diberikan balik pusaka keluarga dengan Sandrego itu. Saya tidak mengerti. Ternyata semalam Andi Aso mendengar pembicaraan antara Limpo dan Mida. Itu Andi Aso memberitahu Karain Tiro. Minta maaf itu apa? Tadi pesan ke ini. Apa dengan saya? Karena saya tidak yakin apa yang dibuat dengan balik ketua ini. Itu yang kau bilang. Apa kau bilang? Aso yang kecil tetap selalu menasihati tentang pentingnya menjaga diri, bukan hanya harkat dan martabat keluarga kita, tapi juga harkat dan martabat keluarga. Aso sekarang ini Tandri lari bersama laki-laki, tak tahu kemana. Aku harus mencari mereka, cari sampai dapat. Nah, bawa ini, bawa. Saya balik ke Makassar untuk menyelesaikan saya.
Dan kalau saya tidak mengerti sekarang, saya akan mengulang semester depan. Lupakan skripsimu itu. Tapi kata sendiri biar selesai kalau saya harus segera secepatnya. Aso, kalau kau masih merasa anak teta, dulu. Tetes terang dulu. Masuk pasti harus melakukan yang penting. Betul lah sih. Iya, Mak. Saya akan melakukan Bagus. Sekarang tugasmu adalah mencari adikmu Tendri dan laki-laki yang bawanya lari. Kau harus menjunjung tinggi kehormatan keluarga ini. Cari mereka sampai dapat. Apa sebenarnya permasalahan kita dan Firman? Dan kenapa tetap begitu membenci mereka? Saya tetap tahu, saya dan Firman bersama sejak kecil. Dan sebelum tetap buta, tetap tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Kau ingat kenapa tertamu? Iya, Mak, karena kecelakaan mobil. Kau betul. Tidak. Waktu itu tertamu satu mobil dengan pemain parapat. Ayo Firman. Entah bagaimana perdebatan awal mereka menjadi pertengkaran sengit. Meskipun mereka juga merupakan dua sahabat yang memiliki usaha bersama, konon usaha mereka disebut-sebut merugi besar. Keraim Parapta menuduh ayahmu melakukan hal curang terhadap pekerjaan itu. Tentu Tertamu tidak terima dengan tuduhan itu. Dan akhirnya pertengkaran pun menjadi memuncak. Mereka mengalami kecelakaan berat. Keraim Perapak meninggal dunia dan Tertamu menjadi buta. Dan sampai saat ini rasa sakit yang ada di dalam hati Tertamu tidak akan pernah terhapuskan. Dan beliau bersumpah dia tidak akan berurusan lagi dengan keluarga Keraim Perapak. Kenapa Dokter tidak pernah menceritakan hal ini kepada saya dan Tandri? Dan kenapa dia terus memendam permusuhan meskipun Keraim Perapak telah meninggal? Kau keliru, Aso. Justru Tertamu tidak ingin melestarikan permusuhan. Tertamu tidak ingin perasaanmu atau Tandri merasa terganggu dalam melihat Firman. Dia tetap ingin kalian berteman atau bersahabat dengan Firman. Kau ingat waktu kecil apa Tertamu pernah melarangmu bermain bersama Firman? Tidak. Tidak tuh. Jadi kalau selama ini Tertamu diam, justru dia tidak mau perasaanmu terhadap Firman berubah. Aso, waktunya kau jalan. Pergilah. Bawa. Nah, bukan anak sendiri yang menyimpannya. Tidak kuat emak. Diam. Langkah roh. Satu lagi, kerjakan skripsimu dengan benar. Aku yakin Tertamu akan bangga. Diam. Assalamualaikum. Firman. Firman, terakhir saya dengar Firman itu mencari kontrakan. Kontrakan. Mana dulu? Tidak terawat. Kenapa? Nomor, saya tidak tahu. Nomor? Potongannya juga saya tidak tahu. Ya, Pak, terima kasih. Berapa? Di tomat semua yang pertama. Tahu bahwa dia Dia sudah ini kejadian sih mati susu. Saya tahu. Hari ini kamu anggap saya itu apa? Saya tahu tapi setidaknya kamu cerita dulu apa permasalahannya. Iya kan, kamu berantakan Aso. Aku sudah capek. Lebih baik kita ngejalanin sendiri-sendiri aja.
aku selesai skripsi kamu dan kamu selesai skripsi kamu. Dwi, Tiba-tiba Wi. mau datang. Saya mendapat kabar banyak ada yang melihat di Maros, makanya saya berburu ke sini. betul kok Dai? Iya. Apa? Saya sudah mendapatkan alamatnya. Aku berangkat. Tanri, ada apa? Dan aku mau mencari kita. Apa? Kita tidak punya pilihan lain. Dan aku tidak bisa dijadikan. Mungkin sebaiknya aku akan menemui kamu. Tidak. Tidak, dia kan sahabatku. Dia akan mengerti kondisi kita. Tidak aku izinkan. Dan aku baru pulang dari Bilang. Pasti telinganya hanya ada kata-kata tersiap. Bagi itu hanya akan mengangkat korban jika kalian bertemu. Jadi sampai kapanpun kita begini? Tidak tahu. Mungkin selamanya. Semut hidup terus bersembunyi. Jadi pelarian. Menjadi orang yang terbuang. Saya mau nanya, apakah Anda tinggal di sini? Boleh tolong panggilkan kan? Karena saya ada kabar penting yang harus sampaikan dari kampung. Mereka sempat menghantar yang lalu. Kemana? Saya tidak tahu. Semua barang dibawa. Kata perempuan ada urusan penting. Jadi mereka buru-buru pulang. Siapa yang Dai maksud mereka? Andi Tendri dan suaminya dari Firman. Suaminya? Apa Andi kan bilang begitu? Kemana mereka mau pergi? Waktu baru sewa di sini, mereka sempat bilang dari Irang. Ah, betul itu. Jadi, yang dari katakan ada urusan penting di kampung. Jadi dia menuju ke terminal. Terima kasih, Dik. Masuk. Andi Tendi dan Andi Firman langsung bersembunyi di samping tempat duduk dengan Andi Tendi yang sedang ambil besar untuk menghindari dari penglihatan Andi Asok. Joka-joka ikut aku dong. Alena. Setelah Andi Asok dan Limpo pergi, Terima kasih, Bu. Terima kasih. ketika Asok, Iya, entah. Sampai sekarang saya dan Lipo belum menemukan mereka. Mereka tidak hilang begitu saja, seperti di telan bumi. Iya. Saya akan cari mereka. minuman Karai Cahaya dan Bunda sedang menghidangkan makanan dan minuman. Kemudian Karai Tiro keluar dari kamarnya. tak apa? Nasi kuning. Nasi kuning. Untuk apa? Hari ini Tendri ulang tahun. Sejak kecil, emak biasa membuatkan nasi kuning kalau Tendri. Apa nasi kuning sekarang? Buang. Emak cuma ingat dia. Siapa tahu dia juga ingat kita, tak? Tidak ada gunanya mengingat orang yang telah melemparkan kotoran ke muka kita. Dia tetap anak kita, tetap. Tapi anak durhaka itu bukan anak kita lagi. Ah! Panggil dokter! Panggil dokter! Kalau bisa, Kemudian karena yang di
juga jalan-jalan. Saya pamit dulu. Salam. Saya tidak mau pergi. Kita harus pergi, Teta. Bagaimanapun, Kerajaan Sagoni masih terhitung keluarga kita. Waktu acara resepsi, kita akan datang. Ingat. Apa kata orang kalau kita tidak datang? Mau dibawakan makanan? Beberapa hari kemudian, Kakak Pino akhirnya dulu yang ingin datang ke resepsi pernikahan Kerajaan Sagoni Bagaimana kabar Tekai? Pak, sekarang baru kuliah. Bagaimana dengan Tertani? Apakah dia sudah kembali? Kapan pestanya, Karai? Kurang ajar. Ampun, Karai. Kurang ajar. Ampun, Karai. Kurang. Ampun, Karai. Demi Tuhan, Karai. Tenta sakit, ya. Andri, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan tetamu. Maka Karena saya tidak bisa memaafkan diri saya kalau sesuatu terjadi pada Teta. Ya Allah, aku ingin lihat dia. Aku kangen dia. Aku ingin Teta tahu bahwa aku mencintainya sepenuh hati. Kau ingin ketemu? Kau ingin pulang? Kita akan pulang kalau kau ingin mau. Tapi bagaimana dengan kau? Meskipun mayat akan menjawab, apakah memohon maaf kepada Tata, Ama, bahkan semua sekalipun. Meskipun Padit menancap di dada ini. Henry, kau kenapa? Henry, Jangan tidur terus. Emak kangen. Seharusnya emak dan Teta ada di sini melihat itu bersama mereka. tidak akan lama lagi Henry. Ama akan lihat semuanya. apakah kalian benar-benar yakin akan pulang ke Bira? Iya, saya benar-benar yakin pulang ke Bira. Walaupun menghadapi Badik sekalipun. Bagaimana dengan Dayang Aso? Masalah Dayang Aso, saya akan menghadapi semuanya. Mungkin saja, saya akan bicara dulu dengan Dayang Aso. Siapa tahu dia akan mendengar saya dengan kelahiran anaknya ini. Selain itu, sekali lagi, selamat untuk kalian. Saya pulang dulu ke asrama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa yang info? Dapat makan apa kau? Kau tahu di mana si Firman dan Henry berada? Ada di rumah. Sahabatku. Kita temenin dulu. Andri.
bagi mereka yang melakukan silarian. Si Firman harus bertanggung jawab. Pantang masuk serunya sebelum menyelesaikan tugasnya. Jangan kecewakan perintah langit tentang. Aku tidak mendapat Mundur. Dengar Ama, Asok, Tandri, sebentar lagi Ama akan menguburkan tetamu. Apa kalian pikir Ama bisa hidup jika harus kehilangan anak, menantu dan cucuku juga? Tidak. Tetap. Seumur hidup wanita lemah ini selalu mengabdi padamu, berbakti padamu, mengaminkan apa yang Tete lakukan sebagai imam keluarga. Tanpa ada keberatan, tak ada juga sebutir penolakan. Tapi untuk saat ini tetap aku dengan sangat memohon, meminta dengan sangat untuk mengikhlaskan benci harus menjadi raja. Apakah puas tetap membuat darah tumpah dan nyawa lepas dari orang-orang yang kita benci? Apakah sifat begitu yang harus kita jaga dan rawat sampai mati? Tetap anakmu, kesayanganmu yang sudah melakukan kesalahan terberat. Tapi apakah kita sebagai orang tua tidak mempunyai adat untuk memukul dan membesarkan kesalahan itu? Selama aku hidup di rumah ini dan tinggal di rumah ini, tidak akan kubiarkan benci menjadi raja. Dan dengan menyebut nama Tuhan, aku nyatakan semua perselisihan ini cukup di sini. Aku minta maaf tentang tidak jadi. Sinar acan. Orang